sah puasa nikah jelas pertama orang Islam, yang kedua akalnya sehat, yang ketiga apabila perempuan bebas haid dan nifas, yang keempat syarat sah puasa bulan Ramadan nikah maka setiap malam harus ada niat. Kapan waktu niat tidak? Sejak terbenam matahari sebelum terbit fajar. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yutisya min al fala syamlahu." Apabila waktu malamnya itu tidak ada niat puasa maka tidak sempurna puasanya. Nikah puasa wajib. Tapi puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid kita boleh niat pokok betok kenging, niat pokok beluk kenging sebelum terbit matahari. Dengan syarat sejak terbit fajar tidak makan dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita salamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekolah Al-Waja'akin, juga saya menjaga sama Allah Subhanahu wa taala. Takong dimen kering patang sedejana asyukur alhamdulillah lejenakan Allah Subhanahu wa taala. Pa suku makan kalau sedejana senang Allah Subhanahu wa taala ibadi sempat boleh kita tidak boleh bisa hadir dalam majlis ta'lim atau pengajian pernikahan malam buka Rabbuna pada sedejana dak pengajian pernikahan terima ben ikrida nasar Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi merupakan syafaat dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam merupakan akan tercurahkan terlimpahkan dari junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, membuka prasasti jenazah masuk Idul Rumah. Amin ya rabbal alamin. Kalau semuanya insyaallah kalau dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah bulan Ramadan, maka dalam melaksanakan ibadah nikah agar tidak sia-sia kita perlu mempersiapkan amalan-amalan sebisa itu ada masuk ke dalam sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan subhanahu. Pasara sebunga. Bunga masa bulan Ramadan senang, perak, gembira, tak susah, kata Nabi, diharamkan jasadnya di situ api neraka. Seorang Rasulullah SAW pasara sebunga senang masa bulan Ramadan Rasulullah itu, maka jasadnya tidak situ api neraka. Sebagian orang kadang tak satu jenang, ini kan susah. Apa mesti tertiup? Kadang-kadang bulan Ramadan belum ibadah Ramadan belum dilaksanakan, pikirannya ketelasan. Apa mesti terlasan nanti kan?
Napa kafujurnya pun? Terutama kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah pun setiap amal ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan, nikah minimal dilipat gandakan 70 kalinya. Segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan nikah, baik yang sunnah atau yang wajib, nikah minimal dilipat gandakan 70 kalinya. Umpamai pun kalau satunya umpamai mos Al-Quran atau surat Yasin sakalan di bulan Ramadan nikah sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Membaca satu juz sama dengan 70 juz di bulan Ramadan. Apalagi kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz nikah sama dengan 70 kalinya. Nikah kelebihan di bulan Ramadan. Jadi perbandingan wajib dan sunnah nikah minimal nikah di perbandingannya 70 kali 1. Umpamai pun seperti haji. Haji dengan umrah nikah 70 kali 1. Di kalau satu jenang umrah petong puluh kali, baru kita bertambah haji 1 kali. Itu kalau umpamai saben bulan umrah 1 tahun 12 kali. Lah, nikah baru kita 70 kali umrah sama dengan pahala 1 haji. Namun Rasulullah SAW, apabila kita umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah haji. Dan ada kalimat lagi, mereka kata pada saya perlu sengkok. Saya ulangi, Rasulullah SAW, pasar-pasar umrah di bulan Ramadan nikah pahalanya sama dengan 1 haji. Nikah antara kelebihan di bulan Ramadan. Saya senang banyak sekali. Bersama Allah SWT yang saya bagi mungkin kalau menyampaikan yang masalah fikih yang syarat-syarat wajib saya melakukan ibadah puasa Ramadan nikah ada 4. Jadi syarat wajib gelap nikah ada 4. Pertama jelas orang Islam. Yang kedua akalnya sehat. Yang ketiga adalah al-bulugh, orang yang balik. Jadi pertama orang Islam, yang kedua akalnya sehat, yang ketiga balik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nikah ada pun. Tiap hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau nikah ada pun. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathatin. Kata Nabi yang saya sampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diangkat kalam itu 3 macam. Artinya tidak dicatat apabila seseorang melakukan perbuatan jelek di bulan Ramadan pada satu hari. Saya ulangi, ada 3 macam melakukan perbuatan jelek yang Nabi lakukan di perbuatan jelek. Pertama Rasulullah itu anis sabi hatta yablugha, bayi sampai balik. Tetapi mulai berwajib sampai balik nikah ngalakoni perang cuba nikah tak catat. Umpamai pun kisah polana tak salat dah dicatat dosa. Tak puasa tidak dicatat. Namun Rasulullah mengajarkan kedati pun anak tidak nikah melakukan perbuatan dosa nikah tidak dicatat. Rasulullah mengajarkan sejak melahirkan diisi dengan kalimat tauhid. Walaupun ikhtilaf ulama masalah azannya. Ada mengatakan hadisnya sahih, ada mengatakan adalah dhaif. Rasulullah mengajarkan ketika anak dilahirkan maka perlu diazani tangan kali telinga yang kanan, yang kiri dia qamat. Intinya mengisi kalimat tauhid. Sebagian ulama ada bagi hadis nikah dhaif. Namun sebenarnya perlu kita ketahui azan nikah sebenarnya bukan hanya panggilan salat.
Jadi azan ini bukan panggilan salat. Umpamanya apabila kita ada satu musibah besar, angin puyuh Pak, luar biasa, atau gempa bumi, atau hujan yang luar biasa, dengan umpamanya berkelap dengan dia, jika Rasulullah mengajarkan supaya azan. Jadi kita mau terjadi satu gempa, satu peristiwa yang luar biasa, musibah besar, jika sunnah azan. Seperti makanya, kalau diminta informasi dari pengaturan, adanya penyakit taun. Jika tiap-tiap perapatan dulu nika para kiai nika dengan jamaahnya nika azan supaya taun gila hilang. Taun nika terkena corona nih. Lah sama kan Pak, saya dapat informasi dari video di Rusia, negara daerah Rusia itu daerah kafir, ada Islamnya, maka presidennya menyuruhkan umat Islam supaya azan. Punya sadar. Nah, supaya Covid ini habis. Dengan izin Allah, Covid di sana habis. Daerah yang dikuasai oleh orang-orang kafir, tapi juga banyak muslimnya, komunitasnya menyarankan supaya Islam supaya azan. Ternyata di rumah bukan masalah. Azan kekabih. Kalau dapat kiriman dari salah satu teman di Indonesia itu, azan Pak, sehingga Covid di sana ada. Yang kedua soal mengajarkan, apabila kita anak punya 5 tahun, di kami minimal diajarin kalimat la ilaha illallah supaya fasih. Nah, apa-apa dia bisa masuk Al-Quran. 7 tahun diajarin sholat, puasa dan segalanya. Mana bisa 10 tahun tak sholat, tak puasa nikah dipukul yang tidak membahayakan. Jadi mana lebih macam dengan adik putra, walaupun kita berdik, pas gelap tak salat, umur 10 tahun tak puasa, nikah dipukul tapi yang tidak membahayakan bagian betis. Cok kelas mentalnya rusak kalau dikatakan. Kenapa keuntungannya? Apabila anak belum balik melakukan amal ibadah bentuk apapun ibadahnya, ibadah salat, ibadah haji, ibadah umrah dan ibadah selain, mus Al-Quran, asal dekah, Rasulullah bersabda, maka pahalanya selain itu mendapatkan juga diperoleh oleh kedua orang tuanya. Saya ulangi, apabila panjenengan adik putra kita belik diajar dengan amal-amal yang saleh, amal sebecek, maka keuntungannya orang tua melo. Anak yang mendapatkan pahala, orang tua mendapatkan pahalanya juga. Kendati tidak anak punya kewajiban, tapi tetap kewajiban kalian sana. Tujuannya ke depan anak itu supaya terbiasa bukan amal saleh. Jadi anak itu walaupun belum balik, diajarin bukan amal saleh, diajarin puasa, salat dan segalanya, maka ke depan supaya anak jadi orang yang saleh supaya baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu an-na'im hatta istaghidah. Orang yang tidur sampai abunguh, sampai bangun. Jadi Nabi orang seasarin sampai abunguh. Umpama idin asarin amempe sekurang saya, dikata susah. Atau pada siang harinya bermimpi di bulan puasa, lantas keluar sperma, maka tetap tidak batal puasanya. Ibadah siang hari merupakan ibadah wajib, puasa wajib, puasa sunnah. Yang siang pas tahu bangun sarungnya basah, ada spermanya, maka tetap puasanya tidak batal, hanya langsung wajib mandi. Yang ketiga, yang tidak sanksi melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti ada kondisi barang coba, dan majnun hatta yufiqa, orang gila sampai sembuh. Jadi orang gila-gila tak salat, tak puasa, telanjang, cok ngecok hingga tak dosa sampai sembuh. Jadi apabila ada orang gila Pak, pas datang cuma ada pancingan, cok ngecok, cok pokol Pak.
Dipukul, yang mukul gelak situ sah, yang kiri gelak tidak sah. Jadi syarat wajib puasa gelak saya ulangi, pertama orang Islam, yang kedua akalnya sehat, yang ketiga balik, yang keempat al-qudrah ala shaum, andi kemampuan ibadah puasa. Umpama orang gelak sepuh, tua atau sakit-sakitan, mereka ada kewajiban lain. Jadi mana orang gelak sepuh tak mampu asyam, apa kewajiban? Harus bayar fidyah. Orang saya songkan lah. Dia tak wajib puasa, sakit, tapi ada fidyah. Malah bisa seorang sakit songkan di bulan puasa, lantas setelah 7 hari meninggal. Orang yang kena tidak wajib mengganti puasanya dan tidak kena fidyah. Saya ulangi, ada seseorang di bulan puasa, orang kena songkan sakit, sudah balik, sudah tua, dia langsung meninggal. Mereka orang kena, orang songkan jelas tidak wajib mengganti dan tidak ada fidyah. Tapi sekarang ada seorang sakit di bulan puasa, setelah 1 minggu sembuh, sehat. Kan di sakit 1 minggu sembuh, sehat, setelah bulan Ramadan oleh 1 minggu meninggal. Tetap orang yang sesuaikan kira andi kewajiban itu ada fidyah. Cepat meninggal, tidak bisa mengganti, tapi ada fidyah. Soal lagi, ada seorang songkan bulan puasa setelah sembuh, orang setelah 7 hari sembuh, setelah bulan puasa meninggal, maka orang songkan gelak ada kewajiban fidyah, membayar denda. Tidak wajib mengganti. Tidak, artinya tidak wajib bisa meninggal, tidak wajib mengganti puasanya. Makin syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini kan jelas, pertama orang Islam, yang kedua akalnya sehat, yang ketiga apabila perempuan bebas haid dan nifas, yang keempat syarat sah puasa bulan Ramadan ini kan maka setiap malam harus ada niat. Kapan waktu niat kita? Sejak terbenam matahari sebelum terbit fajar. Depan Rasulullah SAW, man lam yutis syama min al fala syamaluh, kata apabila waktu malamnya itu tidak ada niat puasa maka tidak sempurna puasanya. Jika puasa wajib, tapi puasa sunnah, Senin Kamis ayyamul bid kita boleh niat pokok petok kenging, niat pokok beluk kenging sebelum tergelincir matahari, dengan syarat sejak terbit fajar tidak makan dan tidak minum. Hal ini juga yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Siti Aisyah dikatakan, Aisyah anha qalat, qala li Rasulullah SAW zata yamin, kama Siti Aisyah, Rasulullah nikah situng areh pernah tanya kepada kaulah, ya Aisyah, hal indakum syai'? Ya Aisyah, buat nandiku ganggu punya makanan? Kata Aisyah, ya Rasulullah, ma'adana syai' ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak makin tak makin pun apa Rasulullah. Qala Rasulullah aku fa'inni sha'im, mengkok cara-cara saya kok puasa. Rawahu Muslim. Jadi kita diperbolehkan puasa sunnah, niatnya walaupun siang hari sebelum tergelincir matahari, dengan syarat sejak terbit fajar tidak makan dan tidak minum. Tapi puasa wajib harus ada niat sejak terbenam matahari sebelum terbit fajar. Para ibu saya baca Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW yang kelima, cara sah puasa mencegah dari makan dan minum dan segala batalkan puasa. Mulai kapan? Ikipanika sejak terbitnya matahari sampai ghurub syams, sejak sampai terbenam matahari. Jadi syarat puasa gelap
iki manika sah puasa mencegah tidak makan dan minum dan segala batalkan puasa. Mulai kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya pun kalau sebenarnya Rasulullah SAW menentukan awal puasa nika tak kasokan kita taklid tak hisab tak kenging sabarana gini umpamai pun awal puasa ria sabarana gini anak NU hari Senin, Muhammadiyah Selasa, saya persis Rabu. Nah, ini kan rakyat bingung. Mau ikut yang mana kita ini? Jadi kita boleh taklid. Rakyatnya bingung Pak. Kata NU puasa Senin, Muhammadiyah Selasa, mana yang benar? Kada boleh sebenarnya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ana ummatun ummiyah." Kami adalah umat ummiyah. La nahsubu wa la tubshiru hakadha wa kadha. Saya ini tidak suka hisab atau menghitung bulan dengan ini. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yati wa aftidu li ru'yati. Kata Nabi, berpuasalah kalian apabila melihat bulan dan berlebaran melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa'budu 'adata. Kata Nabi, apabila sudah amal kalian, maka bulannya apabila tertutup, maka sempurnalah pasampurna Sya'ban gerak mereka telah berlari. Tikul satu jenah Rasulullah tak kasokan perpedoman melakukan awal puasa mereka kan hisab tak kenging. Tapi satu iki mereka apabila kita melihat bulan. Alhamdulillah Pak. Negara kita Indonesia, coba kalau lihat di TV pada zamannya SBY, Menteri Agama itu sampai mengumpul 36 ormas, 30 ormas. Yang mereka sikap Makassar tujuannya untuk melihat bulan. Jadi berapa ormas dikumpulkan waktu itu sampai 30 lebih. Yang intinya supaya tujuannya untuk melihat bulan, untuk menentukan awal puasa. Artinya kalau satu jana melakukan ibadah puasa paneka, ingki paneka menorok orang-orang yang berpedoman dengan bulan. Saya ulangi kalau satu jana awal ibadah puasa paneka mengikuti orang-orang yang berpedoman dengan awal bulan. Jak norok oleh sehisab. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para buah semuanya sebagai seorang Allah Subhanahu wa taala. Katiban apa? Umpama kita tidak musafir, bolehkah kita tidak puasa? Boleh Pak. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Hamzah bin Amr al-Aslam qala Hamzah al-Aslam ini katabu bin Amr al-Aslam ini katabu ya Rasulullah asmu fi safar. Ya Rasulullah napa aftina puasa dalam perjalanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ta fasum wa in syi'ta fasum. Mun ba'da puasa mun apuka. Artinya kita tidak boleh bukan lebih utama tak puasa pun tak. Kata Nabi namun puasa dalam perjalanan omong tak puasa tak apa-apa. Bukan lebih utama. Boleh kita puasa dan boleh kita tidak berpuasa. Kita dalam menjadi orang musafir. Para buah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ketipan apa mungkin orang bini hukum orang kira hamil atau menyusui. Umpama orang kira hamil menyusui. Sengkok ramun umpama ada kalimat kalau saya berpuasa ini masuk ke puasa terangkok buatan sakit anak kok sakit boleh ke tidak puasa tapi tetap mengganti puasanya seperti orang sakit ya. Mungkin ada orang hamil menyusui atau menyusui nikah khawatir engkau mau puasa engkau buatan sakit terang anak sakit boleh dia tidak puasa tapi tetap
setelah bulan Ramadan mengganti puasanya, tapi tanpa denda. Mungkin pada orang hamil menyusui, pas orang kira sehamil sehat Pak, ada orang nyaman, ayukun nyaman itu luar biasa. Pas ada bu, saya kok remon puasa, anak saya kok tak sakit. Sehamilnya puasa masih nyusui, sehat badannya, ayukun nyaman, luar biasa sehat. Boleh tidak puasa, tapi kenapa? Wajib menggantinya, kemudian ada fidyah, kena sanksi. Kenapa? Yang disebut bukan dirinya. Sengkok mun puasa anak tak kok sakit, bukan. Putrana tak kok sakit. Maka orang bini gelak boleh tidak puasa, tapi setelah bulan Ramadan mengganti puasanya dan ada fidyah, kena denda. Akhirnya dipancingan rajina putrana berisi hamil, pas putra pancing putra bini macam dengan sehat, lempok, ayukul nyaman, luar biasa, alari nyaman, boleh tidak puasa, tapi setelah bulan puasa tetap pengganti puasanya dan kena denda. Kenapa? Bukan menyebut dirinya, menyebut putranya, Pak. Putra saya selesai atau saya hamil. Untuk mendapat salah anak tak kok sakit, boleh, tapi ada fidyah. Hanya kalau bila menyebut dirinya tanpa fidyah, tapi menyebut putrana tak kok sangkan, atau saya hamil juga kandungan tak kok sakit, tetap boleh tidak puasa. Tapi setelah bulan puasa mengganti puasanya harus ada denda. Kita berikan makan setiap hari kepada fuqara dan masakin. Para ibu saya ucapkan Allah Subhanahu wa taala, saya terakhir satunya kepanjang sekali. Kati pada apa makan hukum orang sehat, pekerjaannya berat, dari koli wal haddadin, tukang beseh. Saya ulangi, makin kati pada apa seseorang pekerjaannya berat, jadi koli, mekol burros atau abeca itu istilahnya, tak apa-apa. Pas badannya cara miktesan besar, luar biasa. Pas cuma dia tak boleh dia tidak puasa. Tapi dengan syarat. Ada syarat apa? Apa sana? Setiap malam wajib adanya puasa. Tidak mampu ada seseorang pekerjaannya berat siang harinya, jadi kol dan lainnya pun wajib malam harinya niat puasa. Maka setelah jam berapa tidak mampu, ya tak batalkan. Tapi tetap kepada mereka itu setelah bulan Ramadan wajib, bukan bebas total. Wajib mengganti puasanya bila fidyah tanpa denda, seperti orang sakit. Yang sakit, walaupun ada seseorang badannya sehat luar biasa, raja, nyaman, ayukun, tapi pekerjaannya berat, boleh orang tersebut tidak puasa, tapi dengan syarat orang gelak tak songkan, potun raja, ayukun nyaman, setiap malam wajib niat puasaan sejak terbenam matahari sebelum fajar, kemudian boleh tidak puasa keesokan harinya faktor pekerjaan, tapi setelah bulan Ramadan tetap mengganti puasanya bila fidyah tanpa denda. Tidak usah sakit. Para bu sekalian Allah SWT, saya terakhir masalah puasa. Saya sebentar sakit tadi, ada seseorang songkan lagi, songkan oleh beberapa hari baras. Setelah sembuh, saya songkan juga. Saya pertama tadi, pas orang kira meninggal, maka orang yang gila juga kena denda. Yang kedua, disunnahkan diganti oleh keluarganya akan tiap puasanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Syed Aisyah daripada Rasulullah SAW, man mata alaihi siyam sama anhu waliyuh. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya, apabila seseorang meninggal tapi dia punya hutang puasa, maka boleh diganti walinya, keluarganya. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya. Saya ulangi, ada seseorang songkan, Pak,
sakit pada bulan Ramadan. Setelah sakitnya tujuannya sembuh, sehatnya aman. Setelah habis Idul Fitri, pas meninggal, harus meninggal karena dia orang puasa, tak bisa sempat mengajar puasa, siapa meninggal maka disunahkan boleh diganti keluarganya. Akan tiap puasanya orang tuanya atau semua yang meninggal. Ada segala daripada Rasulullah SAW, man mata an siyam, barang siapa meninggal tapi punya beban puasa, saman waliyo, maka boleh diganti walinya. Hadis Bukhari Muslim ya. Para bu sebar muja, semoga Allah SWT dikasih kadar saya bisa ngotor pengajar Michael bangsa ini malbakah kenapa saya terleki buru akibat manfaat tak pernah terjadi khusus pada buatan tibi malam buka sahaja amal ibadah seperti yang lakukan ini, baik ibadah salat, baik ibadah zakat, baik ibadah puasa, haji umrah dan ibadah-ibadah selain marbukah itu dikeridaan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka malam buka segala tu satu saya pernah lakoni tu saraja tu sagane ataupun saya sengaja malam buka yang puana nasar Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Ahlal Taqwa ya Ahlal Maghfirah ya Dzakir Dzakirin tub alaina taubatan nasuha tub alaina taubatan nasuha tub alaina taubatan nasuha wa zidna bi fadli rahmatika nuran wa zidna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa kifatan baratan wasatan bi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار من القبر والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قاهر يا ساتر يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير المسلمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستودعنا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا صبر أخلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.